Produk MMQ, musyarakah mutanaqishah. Apa sih musyarakah mutanaqishah? Musyarakah sebagaimana namanya berarti dia bersyirkah. Syirkah yang dilakukan adalah syirkah amlak, syirkah kepemilikan. Mutanaqishah artinya saling mengurangi. Dalam arti salah satu pemilik nanti mengakuisisi hak milik orang lain. Salah satu syarik dia membeli jatah saham syarik yang lain. Praktek musyarakah mutanaqishah di perbankan. Nasabah butuh rumah. Kalau dia langsung beli ke developer, developer mintanya tunai. Sementara nasabah tidak punya uang tunai. Nasabah datang ke lembaga keuangan, ke pihak bank. Begini saja kita beli bareng-bareng. Bank memberikan keterlibatan senilai 90% harga rumah. Nasabah sisanya berarti 10%. Apa ketentuan dan syaratnya? Rumah ini wajib ditinggali oleh nasabah. Nah, karena nasabah harus tinggal di rumah ini, maka rumah ini disewakan ke nasabah. Otomatis nasabah harus membayar biaya sewa. Betul sekali. Terkumpullah sebuah rekening untuk biaya sewa. Anda bisa lihat di sini, nasabah punya saham 10% terhadap rumah tersebut, bank punya saham 90% dari rumah. Berarti biaya sewa dibagi dua. Bank dapat 90%, kemudian nasabah juga dapat biaya sewa sebesar 10%. Di saat yang sama ada persyaratan. Rumah ini harus pindah hak milik, jangan terus jadi milik bank, tidak mungkin. Bank tidak boleh punya stok. Rumah ini harus pindah hak milik ke nasabah, dan itu dilakukan secara bertahap. Maka di sini bank membayar sejumlah tertentu ke nasabah ya, untuk akuisisi. Misalnya akuisisinya adalah 5% per bulan. 5% dari apa? Dari sahamnya bank. Ya, pendapatan bank per bulan itu dari dua sumber ini. Pertama adalah 90% biaya sewa yang ini. Yang kedua adalah akuisisi pengalian aset. Nasabah membeli rumah ini secara bertahap dari bank atau dalam waktu tempo tertentu dengan nilai 5% dari modalnya bank. Jadi 90% itu tiap bulan nanti berkurang 5% terus sampai berapa kali cicilan tuh? 180 kali. Yang bermasalah di mana ini? Sehingga kenapa akad seperti ini kita bahas ya. Anda bisa perhatikan, ada berapa akad di sana? Ada 3 akad. Akad yang pertama adalah akad musyarakah. Akad musyarakahnya terjadi ketika bank dan nasabah ingin membeli rumah. Akad yang kedua adalah akad ijarah, di mana bank mensyaratkan rumah itu harus ditinggali oleh nasabah dengan akad sewa. Maka nasabah melakukan akad yang kedua. Akad yang ketiga adalah akad akuisisi dari objek. Sehingga dilakukanlah akad jual beli. Ya. Akad 1 akad musyarakah, akad 2 akad sewa, akad 3 akad jual beli. Jadi ada 3 akad. Dan itu jadi syarat. Bank tidak akan mau kalau pihak nasabah tidak membeli saham yang dimiliki oleh bank. Maka nasabah diminta kamu harus membeli secara bertahap. Terus kenapa ini dipermasalahkan? Ya, kembali kepada kaidah. Menggabungkan beberapa akad dalam satu akad, di mana akad 1 sebagai akad utama, akad 2, akad 3 sebagai syarat dari akad 1, itu melanggar hadis yang kemarin kita sampaikan. Waktu terjadi kerusakan rumah, atapnya bocor atau apa itu, saya tanya, itu yang memperbaiki siapa Pak? Ya Bang nggak mau tahu. Pokoknya rumah itu saya yang bertanggung jawab memperbaiki. Dari situ saya paham. Berarti kalau memang itu murni musyarakah,
murni kepemilikan bersama, seharusnya kan pihak bank ikut memperbaiki. Tapi ternyata dalam MMQ, rumah bocor atau apa, bank nggak mau tahu. Pokoknya itu urusan bapak. Selanjutnya terserah nasabah mau diperbaiki atau tidak. Karena bank sudah meyakini rumah itu telah dipindahkan kepemilikannya ke nasabah dengan cara dijual secara bertahap. Wallahu a'lam.